Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting berkenaan dengan nilai dan uang. Topik ini mungkin tidak banyak dikupas oleh beberapa pihak ya, kaitannya dengan mengetahui sejauh mana ukuran atau parameter dari perekonomian dan alat ukur dan serta alat tukarnya. Nah, ini dua hal yang penting yang nanti akan dibahas dalam tema kita hari ini. Nah, berkenaan dengan tema nilai dan mata uang ini, kita perlu memahami beberapa hal terkait dengan sejauh mana mata uang itu menjadi parameter atas pencapaian perekonomian ya suatu negara. Karena dia adalah adopsi dari pemerintah, terutama bank sentral, sebagai medium of exchange atau alat pertukaran. Di sisi lain, ketika kita menghitung atas biaya, atas produksi, dan semua sumber daya yang kita gunakan untuk melakukan produksi serta menjualnya, di sana terlibat satu mekanisme bagaimana kita menghitung alat ukur atau satuannya moneter yang digunakan, serta bagaimana menentukan price, menentukan harga dari produk yang telah kita hasilkan tadi, serta berapa nilai keuntungan yang akan kita peroleh dari perkiraan atas biaya yang dikeluarkan dan juga harga yang terbentuk di pasar, serta berapa rupiah yang akan atau berapa nominal yang akan kita terima dari proses produksi hingga terjualnya barang tadi. Sehingga yang masuk dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang meliputi aspek-aspek yang sifatnya mikro hingga makro. Mikro berkenaan dengan produksi, kemudian sumber daya yang kita gunakan, serta parameter untuk mengukur nilai ataupun manfaat ya dari produk yang kita keluarkan. Serta nanti secara agregat atau kumulatif dalam suatu negara, kita nanti akan juga melihat bagaimana pemerintah atau negara itu mengkalkulasi berapa sebetulnya sumber daya yang digunakan dan berputar dalam siklus perekonomian yang ada. Misalnya sebagai parameter atas GDP, GNP, dan aspek-aspek misalnya moneter, terus kemudian transaksi dalam dan luar negeri, serta termasuk hingga level global. Nah, pada kesempatan kali ini berkenaan dengan nilai dan uang ini merupakan konsep yang seringkali bias, confuse, atau bahkan overlap. Pembahasan nilai dan mata uang ini bagian penting untuk memahami parameter pencapaian dari perekonomian, mulai dari aspek yang sifatnya mikro tadi hingga yang makro yang sifatnya agregat. Nah, di sana akan ada beberapa terminologi atau pembahasan yang seringkali juga overlap, confuse, dan bias juga ya, yang menjadikan kita nanti perlu mengevaluasi lebih jauh sejauh mana kita menggunakan terminologi itu secara tepat dan seberapa baikkah sebetulnya alat tukar yang kita gunakan saat ini. Apakah itu sudah mencerminkan kondisi yang real yang ada, atau alat tukar itu juga menjadi sekaligus sesuatu yang harusnya menjadi patokan ya, menjadi anchor sebagai jangkar untuk melihat, mengkuantifikasi, dan juga menjadi moderator ya atas transaksi barang-barang atau jasa, tetapi juga dia sekaligus diperjualbelikan. Nah, ada banyak isu-isu berkenaan dengan nilai, value, kemudian kemanfaatan atau utility, daya tukar, medium of exchange, satuan alat ukur, unit of account dari moneter itu, uang itu, kemudian penyimpan nilai, store of value, ada biaya yang kita keluarkan, cost, kemudian pengeluaran, expense, harga price yang terbentuk, dan isu yang seringkali banyak sifatnya overlap tadi. Nah, di samping itu, ini adalah satu hal ya, satu hal berkenaan dengan parameter tadi. Gampangnya kalau kita ingin melihat atau ingin mengetahui suatu benda, katakanlah misalnya kita ingin menimbang minyak gitu ya, ingin membeli minyak. Alat ukur apa yang sebetulnya yang tepat yang digunakan? Apakah beratnya? Berapa minyak yang kita beli? Apakah kilogramnya? Ataukah liternya? Atau alat-alat ukur lain yang mungkin satu tempayan atau satu ciduk atau mungkin satu satuan tertentu yang kadang juga digunakan secara lokal atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini.
kalau kita gunakan misalnya kilogram ya tentu ini adalah satuan untuk berat. Adapun liter ini adalah volume. Nah, sedangkan parameter berkenaan dengan price, nah berarti apakah tepat menggunakan berat ini ataukah volume ini, kemudian apabila kita tukar misalnya dengan beras yang kita miliki, dengan parameter misalnya kilogramnya, atau kadang juga menggunakan parameter volume juga, misalnya satu sok gitu, atau satu ciduk gitu ya, atau satu tempayan atau misalnya, kita tukar gitu. Nah, harusnya penukaran ini kan berdasarkan manfaat, berdasarkan kegunaan. Nah, dalam perekonomian modern, penggunaan alat tukar ini sebagai medium exchange itu digunakan alat tukar berupa uang ataupun moneter money tadi. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menggunakan parameter atas ukuran penggunaan barang tadi, apakah satuannya tepat, dibandingkan dengan barang yang lain, satuannya juga berbeda, kita ukur dalam satu transaksi perdagangan jual beli. Nah, di sana dalam perekonomian modern menggunakan alat ukur uang ya sebagai unit of account dan juga medium of exchange. Tetapi dalam perkembangannya harusnya uang ini yang menjadi bagian penting merefleksikan nilai dari barang-barang di perdagangan tadi. Masalahnya kadang uang ini juga berbeda satu dengan negara yang lain. Belum lagi isu-isu berkenaan dengan inflasi, berkenaan dengan nilai tukar mata uang itu sendiri, dan juga isu-isu yang terkait lainnya. Nah, inilah yang termasuk dalam mekanisme moneter dan sistem ekonomi yang memiliki peran penting ya dalam perekonomian. Penggunaan mata uang tertentu dengan basic atas parameter uang itu yang digunakan suatu negara tentu akan menimbulkan dampak yang berbeda dengan penggunaan uang yang berbeda ya, sistem atau rejim mata uang tertentu. Apakah mata uang itu disandarkan pada satu komoditas tertentu, misalnya emas, perak, kemudian pernah juga menggunakan misalnya komoditas oil price ya, harga dari minyak. Kemudian ada juga yang dulu mungkin zaman dulu rempah-rempah misalnya dan semisalnya. Nah, bagaimana mendudukkan hal ini agar kita bisa melihat secara tepat bagaimana kondisi ataupun posisi dari mata uang itu. Nah, cakupan pembahasan ini ada dua hal yang penting, ada nilai dan uang. Nilai ini termasuk di dalamnya adalah komoditas atas suatu barang atau goods ya. Nah, komoditas ini kita nanti akan membahas bahwa ada nilai dan ada manfaatnya. Sedangkan uang sebagai alat tukar, alat ukur, satuan untuk pengukuran, ini berfungsi sebagai alat ukur ataupun satuan ukur, ya. Alat tukar, medium of exchange tadi, dan juga satuan ukur. Nah, dua hal ini merupakan hal penting, satu yang lain terkait, tapi seringkali menjadi bersinggungan, terus kemudian overlap, dan saat ini kita menganggap ya udah uang itu ya parameter yang kita gunakan secara tunggal. Sedangkan di sisi lain komoditas ketika ingin mengukur sebetulnya berapa manfaat atau berapa nilai dari komoditas ya harganya itu terrefleksi dari uang. Nah, inilah pembahasan ini. Nah, kalau kita lihat terdapat distorsi nilai dan harga tadi. Nilai dan harga ini terdistorsi karena beberapa asumsi dan prinsip ekonomi yang melandasinya. Ada konsep berkenaan dengan time value of money, kemudian sistem moneter yang berbasis uang kertas, kemudian adanya sistem riba dan pasar keuangan dengan komoditas yang berbasis bunga. Ada asumsi rasionalitas dari pelaku ekonomi, diasumsikan bahwa pelaku ekonomi ini bersifat rasional, dia akan mempertimbangkan dan memperhitungkan berapa komoditas yang akan dijual, berapa yang akan dibeli, berapa nilai atau value, berapa price yang akan terbentuk, dan juga asumsi pasar efisien dan akses penuh informasi. Nah, konsep-konsep ini merupakan bagian yang cukup kompleks ya untuk melihat sejauh mana nilai dan harga ini terbentuk dari mekanisme pasar, terutama pasar
di dalam sistem ekonomi yang ada saat ini. Nah, tentu kita akan membahas fokusnya adalah di pasar keuangan ya, atau financial market lebih tepatnya. Tetapi ini juga berlaku umum ketika kita akan mendiskusikan tentang komoditas tadi, komoditas baik berupa financial instrument ataupun alat-alat komoditas keuangan, atau juga hal-hal yang berkenaan dengan moneter itu sendiri sebagai bagian dari komoditas keuangan juga. Nah, pertama berkenaan dengan value, apakah nilai itu sama dengan uang? Ini perlu kita bedakan antara wants dan needs dalam perekonomian ya, dalam mengetahui basic dari ekonomi itu. Pada dasarnya setiap barang ini memiliki nilai guna ataupun manfaat atau need utility yang unik ya, sesuai dengan sifat dasar dari khasiatnya. Kita butuh api yaitu untuk energi. Api di dalamnya ada khasiat untuk membakar, ada nature-nya itu panas gitu, dan mengeluarkan energi di dalamnya. Nah, kita membutuhkan air ya, karena air ini nanti untuk mendinginkan punya khasiat tertentu. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Kita membutuhkan makanan, entah itu makanan ini berupa padi, terus kemudian beras gitu ya, atau mungkin gandum di tempat yang lain, atau komoditas-komoditas yang lain. Nah, pada dasarnya barang ataupun komoditas ini ada manfaat yang kalau kita dalam berislam, setiap penciptaan ataupun setiap barang yang diciptakan ini memiliki manfaat bagi manusia. Nah, di dalamnya tentu kita mengeksplorasi sejauh mana. Seperti sekarang banyak yang mencari-cari tahu sejauh mana sih khasiat produk herbal A, B, C dalam mengatasi COVID misalnya. Atau secara dasar misalnya bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita untuk makan dan minum air yang seperti apa yang boleh kita minum, yang kita bisa minum, makanan seperti apa yang bisa meningkatkan kebutuhan kita atas makanan, kemudian protein, di dalamnya akan dieksplorasi lebih jauh, vitamin, mineral, dan seterusnya. Tidak dulu ya cukup hanya sekedar kenyang gitu, tapi ternyata kenyang tidak cukup, dieksplorasi lebih jauh, misalnya ada komponen-komponen yang membentuk makanan itu tidak hanya karbohidrat saja, tapi juga ada vitamin, mineral, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah khasiat ataupun nature-nya, sifat dasar dari barang atau benda tadi untuk sebagai kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan dasar needs-nya manusia untuk melanjutkan kehidupan, untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, nilai guna atau utility ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Inilah yang sejatinya mendasari keberadaan ataupun manfaat dari suatu benda ataupun komoditas tadi. Nah, ini belum bicara transaksi ataupun pertukaran, tetapi semua barang, benda ataupun komoditas yang ada, aset secara umum, ini keberadaan, ini tentu keberadaan yang ada di alam semesta ini tentu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, needs-nya. Hanya saja kebutuhan seluruh manusia ini pada dasarnya dapat dicukupi dengan sumber daya yang ada, karena basic atas konsep dasar tadi bahwa barang-barang yang ada itu merupakan bagian upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, tetapi tidak dengan keinginan dari manusia itu. Nah, artinya harus kritikal ya, harus kritis ya. Kalau kebutuhan fungsi dari barang ataupun keberadaan benda yang ada itu untuk memenuhi kebutuhan, maka sumber daya yang ada cukup, pasti cukup. Nah, melimpah air begitu banyak, kemudian tanaman dan juga sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu sangat melimpah. Tetapi ini berbeda dengan apabila kita berbicara tentang wants ataupun keinginan. Nah, ini kalau di psikologisnya atau di aspek parameter atas keinginan, tentu keinginan manusia tidak terbatas. Nah, seringkali yang digunakan oleh para ekonom untuk melihat
seberapa jauh parameter atas penggunaan terminologi ini sering bias. Nah, kenapa bias? Sebetulnya bukan bias yang ibaratnya tidak disengaja, tapi karena memang konsep dasar berpikirnya yang tidak tepat. Nah, once ini digunakan sebagai pijakan dalam pertumbuhan atau growth, sedangkan needs merupakan kebijakan dalam distribusi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, penggunaan growth ini penting karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dalam produksi, pertumbuhan dalam bisnis, itu merupakan parameter penting dari performance kinerja. Nah, kalau tidak ada kinerja atas pertumbuhan, maka sebetulnya ya stagnan. Atau bahkan misalnya bukan pertumbuhan, tapi malah penurunan. Nah, ini berarti performance yang buruk. Nah, sedangkan permasalahan ekonomi sejatinya itu tidak berkaitan dengan pertumbuhan itu tadi, tapi justru sebetulnya adalah distribusi yang ada. Kalau sekian miliar, misalnya saat ini ada 8 miliar orang yang menghuni bumi ini, planet ini, maka untuk memenuhi kebutuhan needs dari setiapnya, kita bisa menghitung berapa kalkulasi kebutuhan dari hidup setiap manusia, setiap orang, setiap hari, berapa kilogram karbohidrat yang digunakan, beras, ataupun tepung, ataupun makanan pokok. Kita bisa menghitung dan bisa memenuhi kebutuhan itu dengan menyediakan atau mensuplai, apalagi dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang ada saat ini. Tetapi hal ini berubah kalau kita menggunakan parameter bahwa yang kita penuhi itu adalah bukan kebutuhan, tapi keinginan manusia. Maka ya diilustrasikan atau digambarkan, kalau manusia dikasih satu gunung itu ya, gunung emas, apalagi di tambang di Freeport itu pasti kurang. Dia akan meminta atau ingin 2 gunung lagi, sudah dapat 2 gunung tambah 3 lagi, dan seterusnya. Nah, perspektif yang tidak tepat ini ditambah lagi dengan munculnya model mekanisme transaksi ataupun pertukaran sebagai mekanisme untuk distribusi. Nah, ini salahnya kapitalisme di sana. Karena distribusi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, sedangkan pertumbuhan itu terkait dengan pemenuhan keinginan. Nah, kenapa harus pertumbuhan? Karena mereka menganggap bahwa mekanisme distribusi ini akan bisa tercukupi, bisa diperoleh atau bisa diraih dengan mekanisme transaksi pasar atas pertukaran barang-barang tadi. Nah, tidak mungkin akan memenuhi seluruh keinginan dari manusia seluruhnya. Bahkan manusia yang 1% aja yang sekarang menguasai bumi itu tidak cukup untuk memenuhi keinginan mereka. Nah, inilah parameter yang sebetulnya kita harus melihat berkenaan dengan komoditas tadi, berkenaan dengan aspek yang pertama tadi dari komoditas. Inilah nilai manfaat, nilai kegunaan. Dan ini sebetulnya merupakan value dasar dari komoditas itu. Nilai dari satu komoditas itu ditentukan oleh manfaat yang diterima oleh dirinya, bukan daya tukarnya. Nah, ini beda lagi. Kalau berkenaan dengan daya tukarnya, nah berarti nanti akan masuk pada pembahasan perdagangan, transaksi, dan pembentukan aspek pricing ya, atau harga di dalam mekanisme pasar. Ini dua hal yang berbeda yang kalau kemudian tercampur, maka yang ada adalah kebingungan ataupun kekeliruan dalam menentukan parameter tadi. Nah, itu kembali ke aspek tadi ya, bahwa komoditas untuk menentukan nilai dari satu komoditas ataupun barang, harusnya itu didasarkan pada manfaat yang diterima, bukan daya tukarnya, bukan perbandingannya pemanfaatan itu dengan barang yang lain sebagai alat untuk jual beli ataupun pertukaran tadi. Nah, itu ini yang pertama berkenaan dengan mendefinisikan wants dan need tadi. Nah, sehingga ketika kita membedakan secara tepat wants dan need, secara logis ya, kita bisa melihat sebetulnya kebutuhan manusia bisa dicukupi dengan resource yang ada, tetapi tidak dengan needs-nya. Nah, kapitalisme menganggap nilai manfaat atau utility bersifat relatif.
bukan pada siapa yang memanfaatkan, tetapi barang lain. Kenapa seperti itu? Sesuai dengan exchange-nya. Karena mereka menganggap mekanisme pasar itulah yang nanti akan mendistribusikan kebutuhan seluruh manusia. Berpikirnya mereka adalah agregat ya. Agregat seperti misalnya satu orang membutuhkan 1 kilogram misalnya beras gitu ya setiap hari. Maka 1 miliar orang, nah dibutuhkan 1 miliar kilogram beras. Bagaimana memenuhinya? Tidak dengan cara memenuhi person to person ya, tetapi dengan mekanisme pasar. Nah, pada awalnya transaksi pertukaran barang ini berlangsung sederhana pada masa merkantilisme. Barang ditukar dengan ini, pada waktu itu juga masih menggunakan tidak sepenuhnya full moneter transaction ya, atau menggunakan mata uang, tapi sebagian juga masih menggunakan metode barter, itu juga masih digunakan. Nah, kompleksitas ini berlanjut seiring dengan bergantinya sistem ekonomi menjadi kapitalisme dengan mekanisme dan instrumen yang menyertainya. Karena kapitalisme menganggap ada mekanisme pasar yang digunakan ini merupakan instrumen yang paling tepat untuk mendistribusikan kekayaan atau mendistribusikan komoditas ataupun barang di antara manusia. Dan instrumen yang menyertainya adalah alat atau alat transaksi, alat tukar tadi. Pembentukan harga atau price melalui mekanisme pasar merupakan ukuran objektif untuk menilai suatu komoditas. Bagi mereka, pricing ini merupakan mekanisme yang objektif. Ketika kita melihat satu barang itu nilainya seperti apa sih? Mungkin bagi sebagian orang, ketika berbicara value pada awalnya, ada orang bertanya, nilai air ini berapa sih ketika saya minum air? Bagi seseorang di tempat yang melimpah airnya, dia nilai, oh ini tidak ada nilainya. Tapi bagi seseorang yang ada di gurun pasir dan dia sedang kehausan, maka seluruhnya bisa dia korbankan untuk mendapatkan air ini. Nah, relativitas atas manfaat ataupun value ini menjadi constraint ataupun kesulitan ya bagi ekonom untuk mengetahui lalu bagaimana menentukan nilai tukar satu botol atau misalnya satu gelas air ini dengan misalnya beras gitu. Kalau sifatnya yang relatif ini satu orang dengan orang yang lain saling subjektif. Nah, mereka mencoba untuk mengalihkan permasalahan value ini dari manfaat yang diterima sebagai parameternya menjadi value itu adalah pricing untuk penukarannya. Ya udah, ya masing-masing lah kalau mau manfaatnya atas masing-masing itu mungkin satu orang nggak bermanfaat dari air itu, mungkin yang di sisi lain di sana sangat berharga sekali. Ya udah, sekarang untuk mengakomodir biar akur, biar rukun lah. Ya udah, sekarang serahkan saja pada mekanisme pasar. Bagaimana pasar menilai? Ketika saya menjual air 1 botol, 1 liter, bagaimana pasar menilai harga atau price dari 1 botol ini dengan mekanisme pasar yang terbentuk. Mekanisme apa ya? Supply and demand. Siapa yang mau beli, berapa pengorbanan yang dia berikan. Ya udah, itu akan lebih fair, lebih objektif. Nah, inilah kemudian mereka mengalihkan fungsi parameter value dari yang sebelumnya, benefitnya, manfaatnya, kepada pricing dari market mechanism tadi. Nah, di sisi lain, uang sebagai alat satuan ukur atau unit of account awalnya merupakan alat tukar saja, medium of exchange. Tetapi kemudian alat tukar atau satuan pengukuran ini juga menjadi komoditas. Jika sebelumnya ini satu berkenaan dengan benefit ataupun value tadi, awalnya ribut-ribut gitu, bagaimana menentukan parameter atas manfaat tadi atau nilai tadi, ya udah akhirnya bicarakan pada mekanisme pasar. Siapa mau menjual ini, maka mekanisme pasar menentukan. Nah, ini pembentukan atau penentuan nilai satu komoditas dari mekanisme pasar. Ditambah lagi ada kemudian berkembang sistem mekanisme pasar menggunakan uang ya, ataupun mata uang atau moneter. Nah, awalnya moneter itu sebagai alat tukarnya untuk mencerminkan
Tidak mungkin menjual satu botol itu dengan 1 kilogram beras misalnya. Tapi alat tukar berupa moneter inilah yang menjadi parameter untuk menentukan. Nah, dulunya uang ini tidak digunakan secara langsung sebagai komoditas ya. Tapi kemudian semakin berlanjut, uang ini juga menjadi salah satu bagian untuk diperdagangkan. Nah, gampangnya kalau kita menjual tadi ya minyak dengan beras gitu ya, ukuran kilogram itu sebetulnya harusnya netral ya. 1 kilo minyak dan 1 kilogram beras ya secara volume pasti berbeda, tapi kilogram itu ya dia netral, tidak berkenaan dengan hal yang lain. Kalau di ekonomi Rp1 atau $1 misalnya menjual satu botol air tadi $1 dan kemudian 1 kilogram beras itu misalnya $2 ya, atau Rp2 ya, maka harusnya itu parameter yang netral ya, yang mengukur kedua jenis komoditas. Tapi uang ini juga sekaligus diperdagangkan, berarti uang merupakan barang ataupun alat tukar dan alat pengukur unit, tapi dia di sisi lain juga diperdagangkan. Ini semakin kompleks. Nah, menurut Imam Syekh An-Nabhani kita terkait dengan nilai dan barang ini, beliau menyampaikan bahwa sistem kapitalisme membedakan nilai guna, utility value ini dengan nilai tukar. Nah, nilai guna seharusnya didasarkan pada manfaat yang diterima saat digunakan, benefitnya, manfaatnya, utility-nya. Adapun nilai tukar merupakan manfaat dibanding barang yang lain. Compare ya, satu komoditas dengan komoditas yang lain, dari pricing-nya. Harga price merupakan penisbatan atas pertukaran, sedangkan value ataupun utility harusnya mengukur manfaat yang diterima. Harga ini memainkan peran sentral dalam transaksi ekonomi dan distribusi sumber daya di dalam kapitalisme. Sekarang kita masuk pada pembahasan berkenaan dengan uang itu sendiri. Menurut Miskin, dalam bukunya tentang Economic of Money, kemudian Banking and Financial Institution, ada 5 prinsip dasar dari uang dan perbankan. Pertama, value has value, time has value. Kemudian risk required compensation. Dan yang ketiga, information is the basis of decision. Yang keempat, market determine prices and allocation of resource. And yang kelima, stability improves welfare. Apakah ini benar? Pada dasarnya, asumsi ini menelandasi semua mekanisme atas sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan yang terbentuk saat ini. Bahwa time has value, bahwa satuan ataupun waktu ini memiliki nilai. Kemudian setiap risiko yang diambil oleh pelaku ekonomi ini memiliki kompensasi. Kenapa dia memilih membeli produk A atau tidak membeli produk B? Pilihan atau choice ini mengandung risiko, dan setiap risiko itu merupakan bentuk kompensasi atas pilihan tadi. Information adalah basic dari keputusan. Setiap informasi yang dia peroleh, setiap keputusan yang dia gunakan itu didasarkan pada informasi yang dia peroleh. Fair market atau pasar bebas mengasumsikan bahwa setiap pelaku pasar ini memiliki informasi yang sama. Ketika akan melakukan transaksi, saya membeli beras, maka dia mengetahui beras ini kualitasnya apa, berapa biaya produksinya, berapa harga pasarnya, dan saat ini dijual berapa di pasaran. Asumsinya baik penjual maupun pembeli memiliki informasi yang sama, sehingga ketika membuat keputusan, seseorang itu baik penjual maupun pembeli berada dalam satu titik keputusan yang pas ya, atau yang mempertemukan ya antara persepsi atau informasi dari penjual dan pembeli dengan informasi yang sama tadi. Pasar ini menentukan atau mencerminkan harga ini secara fair, secara tepat ya. Dengan mekanisme pasar inilah terbentuk harga yang fair, dan dia merupakan mekanisme alokasi sumber daya yang tepat dalam sistem perekonomian. Dan yang lebih penting termasuk di dalamnya adalah asumsi atau prinsip dasar dari money in banking dalam mekanisme yang ada adalah stabilitas. Dengan stabilitas itu akan meningkatkan welfare ataupun
kesejahteraan bagi pelaku. Faktanya seperti apa? Bahwa time has value is true, bahwa waktu ini berharga atau bernilai itu benar, tetapi that value does not always mean money. Bahwa tetapi nilai itu tidak harus selalu sama dengan uang. Ya seperti jargon tadi ya. Ya yang penting UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, ini parameter yang keliru. Kenapa value equal to money ya? Karena UUD tadi ya, ujung-ujungnya duit, karena orang berpikir kapitalisme, berpikir materialisme. Economic players do not always think rational, even more they think irrationally or using emotion as a basis of decision. Asumsi bahwa pasar dia merupakan bagian penting yang ketiga, informasi dari ketersediaan informasi bagi setiap pelaku pasar itu adalah benar, tetapi asumsi bahwa pelaku pasar itu berpikir rasional, untuk membeli itu harus mempertimbangkan choice A, B, C, ada risiko yang harus dihadapi, terus ada kompensasi atas risiko. Semua para ekonom mengasumsikan dengan menggunakan mekanisme ini maka pelaku pasar itu bersifat rasional. Padahal ya, faktanya tidak semua bersifat rasional, bahkan bersifat irasional atau menggunakan emosi ketika memilih satu keputusan tertentu. The information is available, yang ketiga, for free for everyone in the capitalism concept. Ini ada konsep yang disebut dengan EMH ya, Efficient Market Hypothesis, bahwa informasi ini tersedia dengan gratis untuk setiap orang di dalam konsep kapitalisme. Faktanya, there is asymmetric information, and to get it, there is cost must be paid. Faktanya adalah ada asimetri informasi atau informasi yang tidak sama bagi pelaku pasar tadi. Dan untuk memperoleh informasi itu sering ada cost. Ya gampangnya, setiap orang yang masuk ke pasar, misalnya pun toh di sana ada pasar beras misalnya, harga berasnya sudah mirip-mirip, tetapi dia belum tentu mengetahui sejauh mana harga di counter atau di warung-warung yang lain. Untuk tahu dia harus berpindah, misalnya tanya yang sampingnya. Nah ini butuh usaha, butuh cost, butuh biaya. Dia minimal dia butuh waktu untuk bertanya, butuh tenaga untuk berkeliling dan seterusnya. Nah ada nggak mau seperti itu, ya udah beli sini aja, sudah tidak rasional. Dan untuk mengetahui harga itu biasanya tidak tersedia secara gratis. Dan yang keempat, market mechanism does not run well as theory said. Mekanisme pasar ini tidak berjalan sebagaimana teorinya ya. Prices do not entirely reflect the maximum opportunity between players as the supply and demand concept said. Harga yang terbentuk itu seringkali tidak mencerminkan keputusan optimal dari setiap pelaku pasar, baik supplier maupun demander atau penjual atau pembeli, tetapi seringkali merupakan hal yang sifatnya emosional tadi, dan mekanisme pasar tidak sebagaimana yang diteorikan. Nah, ini faktanya. Nah, seperti apa dan bagaimana uang itu? Miskin mendefinisikan uang sebagai anything that is generally accepted as payment for goods or services or in the repayment of debts. Semua bentuk yang bisa digunakan sebagai alat untuk pembayaran barang atau jasa atau untuk pembayaran utang. Nah, money as a stock concept is different from wealth dan juga income. Money sebagai konsep stok ya, atau stok konsep ini berarti penyimpan harta atau penyimpan kekayaan. Ini berbeda dengan wealth. Kekayaan itu kemakmuran dan juga income. Kalau wealth didefinisikan sebagai total collection of pieces of property that serve to store value. Kalau wealth atau kekayaan berarti yang sudah dimiliki. Dia merupakan kumpulan dari harta yang dia peroleh selama periode tertentu, selama periode sebelumnya atau waktu historisnya, dan digunakan untuk menyimpan nilai wealth-nya ini.
kita punya tanah, rumah misalnya, atau punya gudang beras, atau punya ini. Nah, itu adalah wealth-nya kekayaan. Sedangkan income ini merupakan flow of earnings per unit of time. Nah, ini digunakan konsep time di sini sudah mulai ada ya, atau sudah mulai diperlihatkan. Nah, time yang merupakan ukuran dari periode. Sedangkan income ataupun pendapatan itu adalah flow of earning, jadi aliran keuntungan ya, ataupun profit per unit dari waktu itu. Ini sebagai flow konsep. Kalau stock konsep lebih mengarah ke wealth tadi, sedangkan flow konsep itu mengarah ke income. Nah, ini juga mendukung yang tadi bahwa money dalam modern economic dia berfungsi sebagai dua, sebagai stock konsep maupun flow konsep. Sebagai stock konsep dia harusnya menyimpan wealth tadi, menyimpan kekayaan tadi. Sedangkan untuk flow konsep dia ketika digunakan itu basis atas income-nya itu didasarkan atas value, atas time yang digunakan, time consume atau atas pengorbanan menggunakan waktu. Nah, ukuran-ukuran atas waktu, ukuran-ukuran atas money itu secara umum di ekonomi dibagi menjadi tiga. Ada uang itu terbagi menjadi tiga kategori karena sebutannya tadi adalah anything atau everything that generally accepted yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa atau untuk membayar utang yang dimiliki. Maka ada tiga komponen atau tiga level secara umumnya mendefinisikan uang ini. Ada M1, M2, dan M3. M1 ini termasuk di dalamnya adalah currency, traveler checks, demand deposit, other checks. Terus kemudian lebih lanjut lagi, ini pengertian sempit, jadi uang itu adalah uang yang kita cash, yang currency, mata uang yang kita miliki, traveler checks, kemudian demand deposit yang ada di bank, terus kemudian other check yang dikeluarkan oleh bank. Lebih luas lagi ada saving, kemudian money market, mutual fund share, small deposit ya, termasuk juga di dalamnya ada selain pembayaran yang dikeluarkan ada juga pasar uang ya yang ada, dan lebih besar lagi adalah gabungan M1 di luar M1 dan M2. Jadi ada 4, 3, dan 3. Di Amerika gambarannya perbandingan antara M1 M2 seperti ini. Kalau M1 mencakup currency, mata uangnya itu ditambah traveler checks, demand deposit, other check deposit. Nah, nilainya sekian di 2014 ya. Ini senilai dalam satuan miliar ya, billion dolar. Ini 1.200 sekian, ditambah traveler check-nya 3,3, ditambah demand deposit-nya, ditambah undercheckable deposit. Jumlahnya untuk M1 sekitar 2.776. Kalau ditambah dengan M2, nah M2 ini termasuk small denomination type deposit, ada 533. Ada small deposit, money market deposit account 7.338. Dan money market mutual fund share, ini retail sejumlah 642. Total M2 berarti M1 ditambah ini adalah sejumlah 11.290. Nah, kalau kita lihat uang yang kita pegang atau uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, misalnya perbandingannya ini cuma 1.000 sekian currency mata uangnya, tapi sebetulnya parameter atas perekonomian secara umum, secara agregat, secara makro, itu nilainya 11.000 miliar ya US dollar, atau 11 triliun waktu itu di 2014. Artinya bahwa uang itu sebagai stock konsep itu cuma 1.000 sekian, 1.200. Tetapi sebagai flow konsep generalnya, ya ini sejumlah bisa sampai 11.000. Nah, berbicara tentang uang sebetulnya nanti tidak bisa dilepaskan dari velocity dan quantity-nya.
velocity of money refers to the speed at which the typical dollar bill travels around the economy from well to well. Artinya kecepatan uang untuk berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu transaksi ke transaksi yang lain. Nah, rumusnya kalau velocity and quantity-nya itu berarti kecepatan yang digunakan adalah bagaimana kita melihat kecepatan dari uang itu beredar ya. Rumusnya adalah V sama dengan P kali Y bagi M. Velocity itu merupakan price level dikali dengan quantity output-nya dibagi dengan quantity money. Prinsipnya semakin cepat suatu perekonomian, maka uang yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tapi ketika ekonomi agak seret, maka yang dibutuhkan uang ini ya cukup banyak karena memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak berpindah tadi ya. Kalau transaksinya lancar, cepat, dan tidak ada hambatan, maka sebetulnya jumlah uang yang beredar ini tidak terlalu banyak, uang fisiknya, meskipun perekonomian yang berjalan ini cepat. Nah, dari konsep M1 dan M2, kita sebetulnya mengetahui bahwa lembaga keuangan dan perbankan dan lembaga keuangan secara umum itu menciptakan uang. Nah, when a bank makes a loan from its reserve, the money supply increase. Nah, ini prinsip dari keuangan bank dan keuangan. Ketika bank mengeluarkan kredit dari dana yang diterima oleh nasabah, maka sebetulnya satu sisi dia juga akan menciptakan uang. Bagaimana mekanismenya? Ini kita bisa lihat dari the state account source of bank. Misalnya First National Bank, dia punya aset sejumlah reserve ini sejumlah 10.000, depositnya 100.000 yang merupakan liabilitiesnya, dia mengeluarkan loan sejumlah 90.000, total asetnya 100.000. Deposit ini dari nasabah, dia terima 100.000 yang diwajibkan untuk menjadi cadangan oleh bank sentral misalnya adalah 10%-nya. Maka 10 dolar ini harus disimpan, sedangkan sisanya 90 ini bisa digunakan untuk kredit. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana penciptaan uangnya? Ketika when one bank loans money, that money is generally deposit into another bank. Nah, kemudian that's create more deposit and more reserve to be lent out. When a bank makes a loan from its reserve, the money supply increase. Nah, mekanisme seperti ini. Ketika satu bank tadi, first bank, dia menerima deposit dari nasabah, berarti ini adalah uang realnya, mata uang yang dicetak, karena nasabah kalau deposit uang kan berarti harus uang fisiknya tadi ya. Kemudian ada reserve-nya, cadangannya jumlah 10 dolar, dan dia mengeluarkan 90 dolar untuk bagian dari kreditnya. When bank loan money, that money is generally deposit into another bank. Kemudian bank ini menciptakan deposit yang lebih dengan menciptakan dengan adanya ketentuan reserve ya, atau cadangan tadi yang akan digunakan sebagai kredit tadi. Kita lihat misalnya First National Bank kemudian meminjamkan 90 ini ke bank Second National Bank. Nah, dari 90 dolar yang dipinjamkan, nanti misalnya ditaruh ke bank yang lain, yang kedua. Maka bank kedua mencatat ini 90 sebagai deposit, kemudian atas wajib reserve-nya, wajib cadangannya 10%, maka dia wajib mengkeep atau menjaga 9 dolarnya tadi. Sisanya 81 dolar ini bisa digunakan lagi. Nah, begitu seterusnya. Artinya bahwa nilai real dari bank itu, nilai real dari uangnya adalah 100 dolar. Tetapi ketika 100 dolar ini digunakan sebagai pinjaman ataupun kredit, maka dalam waktu itu juga bank ini menciptakan uang yang disebut dengan loan deposit tadi, loan atas deposit atau pinjaman kepada pihak yang lain. Nah, inilah money supply-nya meningkat dari sebelumnya 100 menjadi 190. Karena dari 100 yang dimiliki terus kemudian ke bank yang lain mencatat ini sebagai penerimaan dan ini digunakan lagi.
Nah, supply-nya ya berarti tidak hanya 100 real ini, tetapi 190. How much money is eventually created in this economy? Nah, jawabannya the money multiplier-nya ini. Money multiplier is the amount of money the banking system generates with each dollar of reserve or reserve-nya. Mekanismenya akan seperti ini. How much money is eventually created in this economy? Original deposit-nya 100, kemudian first national lending-nya 90, second national lending-nya 81, dan seterusnya, third national lending-nya. Hingga total money supply-nya nanti sejumlah sekian sesuai dengan lending yang diciptakan tadi. Multiplier-nya menghitungnya pengali dari uang itu merupakan kebalikan atau reciprocal of reserve ratio atau kebalikan dari cadangan. Sejumlah M yang dikeluarkan itu seper R. M ini tadi adalah uang yang beredar dengan misalnya cadangan yang dibutuhkan atau cadangan minimalnya 20%, maka 1/5 ya. Multiplier-nya adalah 5 ya. 1/5 berarti 5 kali. Artinya kalau misalnya di contoh yang ini ya, contoh jumlah dari uang beredar atau nilai perekonomian dari Amerika tadi misalnya di tahun 2014. Katakanlah currency-nya ini adalah 1.000, maka berapa multiplier depositnya atau berapa money multiplier-nya pengali dari uang tergantung cadangan yang diwajibkan. Semakin kecil cadangannya, multiplier-nya akan semakin besar. Tadi yang 20% saja itu multiplier-nya 5 kali. Berarti uang yang ada misalnya sejumlah 5 dolar atau misalnya 5 miliar. Nah, maka sejatinya uang yang ada jumlahnya itu cuma 1/5-nya tadi. Ya, makanya kalau di sini uang realnya 1.000 sekian, nah, terus kemudian uang yang beredar atau total kumulasi agregatnya sejumlah 11.000. Ya, kasarannya mungkin sekitar kurang dari 10% lah reserve-nya. Nah, ini menunjukkan bagaimana money, kemudian banking, serta lending dan financial institution yang ada ini memang menciptakan kondisi di mana ekonomi ya sifatnya bubble, belum. Seperti itu. Nah, kalau kita tanyakan berkenaan dengan interest, real sector, dan money-nya, sebenarnya sejauh mana bunga, kemudian sektor real dan money. Kalau dikatakan bahwa uang ini yang bersifat bubble tadi dan sebetulnya satu sisi di alat tukar dan juga komoditas, ditambah lagi dengan mekanisme banking dan financial institution yang di dalamnya mempercepat penggelembungan dan menjadikan kondisi parameter ini menjadi bias ya, karena real money-nya adalah 100, kemudian faktanya ini bisa 5 kali atau bahkan 10 kali tergantung kewajiban cadangan yang harus dimiliki oleh bank dalam sistem keuangan tadi. Nah, maka sebetulnya dengan gambaran rumus money multiplier ini, kita bisa melihat pada faktanya aset keuangan yang ada di dunia saat ini secara umum, ini sebetulnya tidak real menunjukkan berapa hold dari aset itu dan realisasinya ya. Apakah inline dengan sektor real. Nah, kemudian McAndrew dan Weber tahun 95 dalam World 2010 meneliti kaitan uang, harga, dan hasil produk. Nah, ini interest, real sector, dan money-nya, hubungannya. Hubungan antara inflasi dan tingkat pertumbuhan penawaran uang hampir mencapai angka 1. Artinya ketika money ini di-create, money ini diciptakan, money ini dihasilkan dengan mencetak uang. Ini ya hubungan inflasi dan penawaran uang, artinya dari sana menciptakan inflasi. Waktu itu di dalam paper ini disebutkan hubungan korelasinya 0,92 sampai 0,96. Artinya $1 yang diciptakan akan menciptakan inflasi sejumlah yang hampir $1. Nah, ini mendukung konsepsi bahwa a change in the growth rate of money induce an equal change in the rate of price inflation.
perubahan dalam tingkat rate growth-nya atau tingkat suku bunga yang ada dari mata uang itu secara secara umum pada dasarnya akan mendorong ya perubahan tingkat harga dalam bentuk inflasi. Nah, tidak ada kaitan antara inflasi maupun pertumbuhan uang dengan tingkat pertumbuhan real product, real output. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini adalah nominal GDP. Ini misalnya kita lihat dari tahun 60 sampai 2000, ini berdasarkan Miskin juga catatannya. Tahun 1960 misalnya ini adalah pagunya 100. Nah, uang yang beredar nominal GDP-nya, nominal dari GDP, quantity of money dan velocity of money, ini kita bisa lihat kaitannya dengan grafik ini. Nominal GDP dan M2-nya semakin meningkat. Dari 60 sampai 2000, ini perbandingannya berarti kalau ini adalah 100 menjadi 1.500 ya, berarti 15 kali lipatnya selama kurun waktu 40 tahun. Tapi sebetulnya velocity of money-nya itu tidak berubah. Nah ini, velocity of money ini sebetulnya kalau kita lihat ini terkait dengan real sector. Artinya yang digambarkan sebagai parameter, oh perekonomiannya tumbuh, oh jumlah GDP yang digunakan atau yang dihitung di periode ini sekian dolar, sekian rupiah, dan seterusnya. Itu pada hakikatnya sifatnya bubble ini. Dan mendukung temuan dari McIntyre dan Weber tadi, nggak ada hubungannya sebetulnya antara money creation, interest rate-nya dengan real sektornya. Money kalaupun tidak digunakan sebagai komoditas, sebetulnya dia sudah cukup sejumlah yang 100 ini tadi. Setelah 100 ini sudah bisa mengcover atau perekonomian yang ada hingga saat ini. Nah, inilah. Nah, adapun tema berkenaan dengan cost dan related issues, itu tadi berkenaan dengan money itu sendiri. Nah, cost bagi sebagian orang mungkin confused ya. Cost, expenditure, kemudian expense, dan juga asset disbursement. Menurut Anthony Hopkins dan juga Merchant tahun 99, cost is monetary measurement of amount of resource used for some purpose. Cost ini adalah pengorbanan, gampangnya pengorbanan ekonomi, sumber daya yang dimiliki dengan parameter moneter tertentu untuk satu tujuan. Tujuannya biasanya adalah kalau bisnis berarti dia akan mendapatkan aset untuk nanti dijual atau diproduksi, diolah lebih lanjut. Sedangkan pengeluaran ini adalah penurunan dari aset, dari cost tadi, misalnya membeli air gitu, beli air untuk mendapatkan air kan butuh upaya untuk misalnya gali sumur, terus kemudian alat pompanya, kemudian bisa memperoleh air yang bersih, dan kemudian bisa dijual misalnya. Nah, semua upaya untuk memperoleh air hingga siap air dijual itu adalah cost-nya. Dia harus menghitung semua total. Dia yang digali adalah minyak, ya berarti semua yang digunakan untuk minyak tadi, untuk memperoleh minyak dan dijual tadi. Sedangkan expenditure itu berarti penurunan aset dari usual cash ya, or increase in liability, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang terkait dengan biaya yang digunakan tadi. Sedangkan expenditure ini adalah accounting period, in accounting period equal the cost of the goods and services acquired in that period. Berarti seluruh yang berkaitan dengan cost itu berarti sejumlah cost tertentu yang diperoleh dalam periode rentang waktu tertentu yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan expense ini terkait dengan periode tertentu. Kalau expense ini nanti dimanfaatkan, maka masuk dalam aset. Sedangkan kalau dia nanti digunakan untuk revenue, nanti masuk dalam expense. Seperti itu. Bagaimana dengan price? Nah, price ini harusnya terbentuk dari pertemuan antara penawaran, supply, and demand. Nah, masalahnya adalah price yang harusnya didasarkan basicnya pada needs tadi, ini
seringkali menggunakan basicnya adalah wants. Apalagi di dalam investasi dan spekulasi, pricing yang ada bukan berdasarkan needs-nya sebetulnya. Pricing dari market mechanism ini lebih didasarkan pada expectation price. Kira-kira kalau saya membeli aset ini nanti akan mendapatkan untung di masa depan seperti apa. Ditambah lagi market failure dan behavior based decision. Market failure tadi, pasar sempurna yang diasumsikan oleh tim mazhab dari ekonomi klasik itu ternyata tidak ada gitu, yang efficient market hypothesis tadi sebetulnya nggak ada market pasar yang di dalamnya mencerminkan pertukaran secara fair, itu sebetulnya nggak ada, terlebih dari pelaku pasarnya yang sifatnya seringkali tidak rasional. Ini menjadikan harga ini menjadi lebih bias lah. Nah, ini lebih menjadikan kita bisa lihat kurva yang sebelumnya seperti ini, cenderungan ini ya make sense ya, mendukung kondisi yang ada. Nah, time value of money ini sangat terkait dengan riba. Dalam perkembangannya, apakah benar time is money? Nah, time is value tadi benar bahwa time is valuable itu adalah hal yang conceptually accepted ya, secara konseptual dan praktikal, generally accepted, itu diterima setiap waktu itu ya berharga ya. Tetapi value is not equal to the money ya, bahwa berharga itu tidak selalu sama dengan uang. Kadang orang membutuhkan penghargaan itu ya tidak harus sama dengan uang. Nah, dalam Islam, waktu merupakan batasan atau constraint dalam memanfaatkan semua aset yang diamanahkan untuk ini. Larangan pemanfaatan waktu terkait pemanfaatan pinjaman merupakan bentuk bagian dari Islam. Nah, time is value adalah true, ya, tetapi time is money adalah false. Intinya seperti itu. Kenapa? Value berarti kita harus memanfaatkan waktu itu. Nah, masalahnya kalau time ini digunakan sebagai basic untuk menghitung keuntungan atau revenue income, revenue atau generate income, nah ini yang keliru. Nah, inilah yang nanti dalam Islam dikenal salah satu riba yang mendasarkan pada berjalannya waktu. Time value of money dengan mendasarkan konsep itu, ekonom barat atau konvensional ekonomis mereka menganggap bahwa basic atas pemberlakuan interest karena berlalunya waktu, padahal time is valuable tadi, menjadi dasar bagi mereka untuk memberlakukan interest, untuk memberlakukan bunga, dan dari sana dia akan menghitung keuntungan. Ini yang tidak tepat. Inilah yang di dalam Islam disebut dengan riba. Nah, tidak masalah sebetulnya kalau makanya dalam Islam dibedakan antara kita menghitung value atau menghitung misalnya, lalu nggak boleh dong misalnya ketika saya meminjamkan atau merentalkan atau menyewakan ruang dengan ukuran misalnya sebulan nyewa kos itu misalnya 500.000, 2 bulan jadi 1 juta. Ini kan berbasis waktu ya. Ya ini bukan dalam Islam, ini beda dengan akad yang untuk pinjaman uang. Nah, pinjaman uang ini masuk dalam hutang qard yang tidak berarti pemanfaatan barang. Nah, inilah yang membedakan. Kalau waktu karena rental, waktu karena misalnya menggaji seseorang ya, menggaji pegawai misalnya sebulan gajinya 2 juta. Ini kan dasar waktu juga toh. Nah, yang satu ini dibolehkan dalam Islam. Rental misalnya aset tadi, rental kos, rental mobil, kemudian rental apapun ya. Misalnya merentalkan aset yang dimiliki atau membayar atau menggaji berdasarkan penggunaan waktu, menggaji seseorang 1 bulan sekian. Nah, dalam Islam ini boleh. Tetapi ketika memberi pinjaman uang dan pinjaman itu nanti dibebani interest karena dasarnya adalah pemberlakuan waktu, nah ini yang diharamkan. Nah, bagaimana pembagiannya? Ini dalam Islam dikenal dengan riba. Menurut syara riba huwa kullu ziyadatin li ahadil
kita ini fi aktil muawidati min ghairi muqabilin au huwa ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad pertukaran tanpa ada pengganti. Min ghairi muqabilin au huwa. Terus kemudian atau riba itu adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Nah, ada dua hal ini. Riba itu karena ada pertukaran tanpa ada pengganti. Muta'a kita ini fi akdil mu'awidoti atau min ghairi muqabilin tanpa ada pengganti. Au huwa ziyadatu atau riba adalah tambahan fi muqabilil ajli karena adanya pengganti waktu. Hadis dari salah satu riba, ada beberapa, secara umum ada dua jenis riba, ada riba fadl dan riba nasi'ah. Yang riba fadl didasarkan pada hadis ini dari Ubadah bin Somit. Rasulullah bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum dibarter dengan gandum, dan gandum syair dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya sesuka hati kalian. Ini definisi pertama dari tidak boleh ada penggantian tetapi berbeda jumlahnya. Itu adalah riba fadl. Nah, ada jenis barang ribawi yang tidak boleh diganti atau tergantung di dalamnya riba, yakni emas, perak, termasuk di dalamnya uang kertas, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Jika barang ribawi sejenis dipertukarkan, maka harus sama dan seimbang. Ini ketentuan sesuai dengan hadis riwayat Muslim tadi dari Ubadah bin Somit. Nah, jika uang kertas nilainya harus sama, 100.000 rupiahnya itu adalah satu kertas gitu ya, diganti dengan 100.000 misalnya 10 kertas 10 ribuan atau yang semisal. Ini harus sama dan seimbang. Dan harus kontan. Nah, tidak boleh tunda, tidak boleh dibayar kredit, dan harus langsung hand to hand ya. Dari yadan biadin. Jika barang ribawi yang tidak sejenis, maka boleh suka sama suka dan tetapi harus kontan. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba an-nasi'ah wa ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah karena berlaku pinjaman dengan mengambil persentase. Nah, ini karena ada pinjaman tadi dan ada persentase tertentu yang harus dikembalikan setiap bulan. Sedangkan pokok hartanya tetap. Jika peminjam tidak mampu melunasi pada waktunya, diberi waktu tambahan dan pungutan tambahan. Nah, ini ya disebut dengan riba nasi'ah. Nah, hadisnya cukup banyak dari hadis riwayat Al-Baihaqi misalnya, kalau Rasulullah SAW kul qardin jaro manfaat bahwa riba, atau hadis riwayat Bukhari idza aqada fala ya'khudhu hadiyatan, jika seorang memberi pinjaman maka janganlah dia mengambil hadiah. Ar-riba bin nasi'ah, riba itu dalam nasi'ah ada penundaan, atau dalam teks yang lain ala innama ar-riba bin nasi'ah, sesungguhnya riba itu dalam nasi'ah atau dalam penantian tadi, atau penundaan waktu, berjalannya waktu. Nah, larangan dalam riba cukup banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini disebut, saya ambilkan dua ini dari Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffari athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah 276. Atau di hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad an Abdillah ibni Handhalah ghasilil malaikati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamu riba ya'kulur rajulu bahwa ya'lamu asyaddu min syiddatin wa thalathina zaniyatan. Dari Abdullah bin Hanzalah, Rasulullah bersabda, satu dirham uang riba yang dinikmati seseorang dalam keadaan tahu bahwa itu riba, dosanya lebih jelek daripada berzina 36 kali. Nah, mata uang dalam Islam ini sudah jelas ya, dalam beberapa ulama menyebutkan, Abu Ubaid misalnya mengatakan dinar dan dirham itu adalah nilai, dia adalah parameter.
medium unit of account, nilai dari sesuatu. Al-Ghazali juga menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham ini sebagai hakim atau penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta ini bisa diukur dengan keduanya. Ini unit of account tadi ya, untuk pengukur. Ibnu Qayyim menyatakan dinar dan dirham ini adalah nilai dari barang komoditas pengukur tadi ya. Ini merujuk pada dinar dan dirham yang merupakan alat tukar modern, alat tukar dalam Islam yang dibolehkan. Dan Imam An-Nabhani menyebutkan uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa. Nah, Islam menetapkan mata uang syar'i ini adalah emas dan perak karena ada ketetapan hukum berkenaan dengan penggunaan emas dan perak ini. Misalnya, larangan penimbunan harta yang merujuk pada emas, kemudian adanya diat yang juga menggunakan emas dan perak. Rasulullah juga menetapkan emas perak ini sebagai uang, sebagai alat tukar ya. Terus kemudian zakat emas ini juga spesifik jenis zakat tertentu yang berbeda dengan yang lain, dan adanya hukum pertukaran mata uang yang sudah dijelaskan termasuk di dalamnya adalah short dan hukum-hukum khusus. Nah, demikian berkenaan dengan aspek nilai dan uang tadi. Intinya bahwa nilai itu harusnya merujuk pada manfaat utility-nya, sedangkan price itu merupakan hal yang lain berkenaan dengan alat tukar dari satu barang dengan barang yang lain, dan itu harusnya digunakan mata uang yang tidak sekaligus berfungsi sebagai komoditas ya. Harusnya dia merupakan anchor atau jangkar yang harusnya bersifat netral dan harusnya bisa merefleksikan penukaran itu dari day to day, tidak termasuk bias menggunakannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.